Bapak, Saudara dan kasih dalam Kristus, sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Demikian dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan, jala odo holong nirohai, naeng parangi honota patik nei, ido patik si parangi hono muna, songon naung binege muna sian mula nei. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, di dunia ini tidak ada kehidupan yang lebih indah dan bahagia selain hidup saling mengasihi di antara semua orang. Sebab melalui kehidupan yang penuh dengan kasih, suasana damai, suasana sukacita, suasana yang harmoni dan sanggup menerima perbedaan akan tercipta. Mengapa? Sebab kasih ibarat sayur dan garam. Sayur tanpa garam akan menjadi hambar. Hubungan tanpa kasih juga akan menjadi hambar. Tetapi yang jadi masalah, seringkali orang berasumsi atau beranggapan kasih itu berhenti pada ucapan, bukan merujuk kepada tindakan. Dan kasih itu jikalau merupakan tindakan-tindakan yang sentimental, tetapi kasih itu sanggup meniadakan diri, dan kasih yang pasti berbuat demi kepentingan si penerima, bukan si pemberi. Itu yang hendak ditekankan. Kasih bukan mau mengambil keuntungan, tetapi memberikan keuntungan bagi orang lain. Dan kita harus ingat bahwa seperti tanaman, hubungan itu juga membutuhkan perawatan. Tanaman membutuhkan pupuk, air, dan perawatan lainnya. Hubungan akan bertumbuh liar atau mati maupun tak terurus tanpa kasih. Sebab itu lewat firman ini hendak ditekankan bagi kita bahwa milikilah kasih yang murni. Kasih yang murni sanggup memberi tanpa merasa terluka. Tidak pernah berhitung, sebab ia berbuat sepenuh hati demi orang yang ia kasihi. Sama seperti orang tua, berjuang tanpa lelah, berjuang habis-habisan demi menyekolahkan dan membesarkan anak-anaknya, demi kebaikan dan masa depan anak. Kemudian kasih mempengaruhi segala hal dan kasih mengubah segala sesuatu. Suami, istri, anak bisa bertahan dan nyaman di rumah karena dia tahu bahwa ia diperhatikan, dikasihi, bukan hanya dikritik dan disalahkan. Hubungan menjadi semakin baik. Dia dipedulikan, dia merasa nyaman berada di tengah-tengah keluarga tersebut. Karena keluarga itu menopang, mendukung, dan melengkapi segala kekurangan yang ada pada dirinya. Lalu kasih memberi kekuatan dan keberanian. Ada sebuah daya dorong, daya tahan yang kuat sehingga apapun yang terjadi, kita bisa kuat menanggung atau memikul beban tersebut. Kasih yang memampukan tersebut. Kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita menjadi kuat dan tangguh. Kasih yang demikian adalah kasih yang murni. Dan kasih yang seperti itu juga yang semestinya kita pertontonkan di tengah-tengah kehidupan kita maupun kehidupan keluarga. Keluarga mampu bertahan melewati semua badai dan kesulitan karena memiliki kasih. Karena itu, milikilah kasih. Kasih yang melengkapi dan menyempurnakan, kasih yang memberi kekuatan, kasih sanggup menerima kekurangan dan keterbatasan. Bukan hanya mengkritik, tetapi menolong orang untuk bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Maka perbuatlah kasih, sebab kita sedang menanam benih berkat yang suatu saat akan kita petik buahnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Memiliki kasih yang murni, bukan sekadar basa-basi,
bukan sekadar tindakan atau kata-kata sentimental, tetapi sungguh-sungguh melakukan kasih karena dorongan hati nurani yang murni. Sama seperti engkau berbuat demi kepentingan umat yang engkau kasihi. Demikian halnya kami Tuhan, agar kehidupan ini menjadi semakin baik, harmoni dan damai memenuhi kami. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.